Pagi ini saudara, saya akan sharing dengan saudara satu pengajaran firman Allah yang saya berikan judul mengandalkan kekuatan Tuhan, yang terambil dalam Yohanes pasal 5 di ayat yang ke-19, saudara ya. Pagi ini saya pikir penting untuk kita sama-sama memahami firman Allah tentang mengandalkan kekuatan Tuhan. Kenapa? Karena yang seringkali menjadi penyakit rohani dari banyak orang Kristen, justru ada banyak di antara kita mengandalkan kekuatan kita. Kalau toh kita membangun sesuatu dalam kekristenan kita, yang kita bangun kekuatan kita. Padahal yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki adalah setiap kita itu membangun itu bukan kekuatan diri kita. Apapun yang kita kerjakan, sumber kekuatannya dari sumber kekuatan Tuhan yang kita sembah. Kita baca ayatnya ya. Kita belajar dari Yesus. Yohanes pasal 5 di ayat yang ke-19, saudara ya. Yohanes 5:19, mari jemaat Tuhan kita akan sama-sama membaca ayat ini. Yohanes 5 ayat 19. 1, 2, dan 3. Maka Yesus menjawab mereka katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali ketika orang di luar Yesus ya, seringkali orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus begitu menemukan membaca ayat firman Allah ini, mereka akan komennya konslet menurut saya. Pikirannya, otaknya langsung konslet. Mereka berkata apa? Katanya orang Kristen Yesus itu Tuhan. Iya kan? Katanya orang Kristen Yesus itu Allah. Kok bisa-bisanya Yesus yang dipanggil orang Kristen Tuhan itu dikatakan dia tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri? Anda kira-kira nangkap ya maksud saya? Ada banyak orang di luar kita komentarnya adalah katanya orang Kristen Yesus itu Tuhan, Tuhan yang disembah sama mereka. Kok Tuhan berkata dalam Yohanes 5:19 berkata, kok dia berkata tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri? Menurut saya bukan cuman hanya orang di luar Yesus, bahkan sering kali kita menemukan, menjumpai bahkan orang-orang yang di dalam Yesus, orang-orang Kristen sendiri pun ketika baca ayat ini konslet juga pikirannya. Saya ngomong begini karena itu juga termasuk saya gitu ya. Ketika awal-awal saya melayani Tuhan tahun 97, ketika saya menemukan membaca ayat ini, merenungkan ayat ini pun menurut saya juga konslet juga pikiran saya. Ketika saya baca bagian ayat ini, terutama Yohanes 5:19 pada kalimat yang berkata anak, dikatakan tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Oh, langsung konslet pikiran saya. Langsung konslet pikiranmu berkata, loh kok bisa ya? Yesus kan Tuhan yang kita percaya. Betul tidak? Yesus kan Tuhan yang kita sembah, kita melayani Tuhan, kita beribadah pagi ini kepada Tuhan. Kok bisa ya dia sebagai Tuhan berkata, aku tidak dapat mengerjakan sesuatu dari diriku sendiri? Kok bisa? Ketika saya coba renungkan ayat ini, saya mau sampaikan sama saudara begini. Anda mesti menyadari, kita semua harus menyadari bahwa ketika Yesus mengucapkan kalimat ini dalam Yohanes pasal 5 ayat 19, ketika dia katakan ini 2000 tahun yang lalu, Anda harus menyadari pagi ini, Anda harus mengerti bahwa Yesus saat itu dia sebagai manusia 100%. Anda mesti ngerti di situ. Sebab itu dia berkata begini, aku tidak dapat mengerjakan sesuatu dari diriku sendiri. Anda harus menyadari, Anda harus mengerti ketika dia katakan saat itu dia sebagai manusia 100%. Makanya di kalimat ayat Yohanes 5 ayat 19 dikatakan
Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Lanjut kalimatnya dikatakan begini, jikalau apa? Jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Saudara, saya berharap dari ayat ini kita bisa dapatkan sesuatu, saudara ya. Jadi jelas, kalau Anda perhatikan pada gambar berikutnya, perhatikan baik-baik. Dari kalimat yang sambungan tadi, frasa kalimat berikutnya, dikatakan Yesus tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, tetapi dia mengandalkan kekuatan Bapaknya. Ingat, kita mesti ngerti, dia mengatakan ini sebagai manusia 100% yang datang ke dalam dunia. Dia kasih teladan bahwa dia sebagai manusia 100%, dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi dia mengandalkan kekuatan Bapaknya. Tadi di awal saya katakan pada saudara, yang menjadi masalah dari banyak orang Kristen, ya, itu justru yang dia bangun adalah kekuatan dirinya sendiri. Atau saya suka yang mengajarkan sama saudara, masalah besar orang Kristen itu bukan pada persoalan-persoalan yang dia hadapi. Kenapa? Karena kita sebagai orang Kristen itu percaya persoalan serumit apapun, persoalan sebesar apapun, kita yakin Tuhan sanggup tolong kita. Masalah besar kita bukan pada persoalan yang sulit. Masalah besar kita bukan pada persoalan yang sukar dan berat. Karena kita punya iman gitu loh. Sesukar apapun persoalan kita, kita yakin Tuhan sanggup bereskan dan bela persoalan kita. Lalu persoalan kita pada apa masalahnya? Kita suka mengandalkan kekuatan diri sendiri. Ini loh problem. Ini penyakit rohani manusia Kristen di akhir zaman. Apa penyakitnya? Kesombongan daging. Saya mau bicara soal kesombongan daging sama saudara. Apa itu pendeta kesombongan daging? Merasa diri bisa. Merasa jalani kehidupan ini, saya bisa kok jalani hidup ini. Saya kerja mampu kok. Saya jalani hidup tahun 2023, saya sanggup kok. Nggak ibadah nggak apa-apa gitu loh. Nggak doa, nggak ngandalkan Tuhan, diberkati gitu loh, rezeki ada. Ini penyakit rohani orang Kristen di akhir zaman. Kesombongan daging. Merasa bisa, merasa sanggup, saya bisa kok. Dengarkan statement saya baik-baik. Selama kita selalu mengerahkan kekuatan kita, selama kita memperjuangkan hadapi persoalan dalam hidup ini, kita andalkan kekuatan kita, yang kita bangun kekuatan dari diri kita. Dengarkan baik-baik statement saya. Anda tidak akan pernah bisa mengandalkan kekuatan Tuhan sungguh-sungguh dalam hidupmu. Sebelum kita berhenti mengerahkan kekuatan kita, kita tidak pernah berhasil mengandalkan sungguh-sungguh kekuatan Tuhan. Stop dulu andalkan kekuatan kita. Karena yang Tuhan kehendaki bukan seperti itu. Yang Tuhan kehendaki bukan hadapi persoalan mengerahkan kekuatan kita. Yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki adalah hadapi kesukaran, hadapi tantangan hidup, mengandalkan kekuatan yang bersumber dari Tuhan yang kita sembah. Itu yang Tuhan kehendaki. Sebetulnya itu pesan sederhana yang saya coba sampaikan kepada saudara. Apakah saudara menyadari selama ini kalau kita berkata, saya bisa, saya mampu kok. Itu kan cara pandang kita, persepsi kita. Tapi tahukah saudara bagaimana cara Tuhan, kacamatanya memandang kita? Di mata Tuhan, kita itu lemah. Kalau Anda baca dalam Yohanes pasal 15 ayat 5, nggak usah dibaca, di rumah saja. Di rumah saudara kemudian waktu setelah ibadah nanti Anda lihat ya. Yesus berkata begini, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ada pernah baca itu kan? Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan tanpa aku, itu bahasa Indonesia sehari-hari. Tanpa aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jelas kan? Di mata Tuhan kita itu nol. Di mata Tuhan kita itu lemah. Coba Anda lihat ya. Dalam Lukas pasal 10 ayat 16. Saya tunjukkan gambar ini sama saudara. Lukas 10 ayat 16. Lihat. Perhatikan kalimat ini. Lihat kata Yesus. Jadi di mata Tuhan kita seperti ini.
Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Apa sebetulnya yang saya coba sampaikan? Saya coba lepaskan impartasi lewat firman Allah ini kepada saudara. Dengar baik, di mata Tuhan kita itu lemah seperti seekor domba. Yesus tidak mengibaratkan, Yesus tidak gambarkan diri kita sebagai anak-anak Tuhan atau hamba-hamba Tuhan seperti seekor singa yang punya cakar. Tuhan tidak ibaratkan diri kita seperti seekor singa yang punya taring yang menakutkan, punya suara auman yang keras. Tidak. Di ayat ini khususnya Yesus gambarkan kita sebagai pribadi yang lemah seperti seekor domba. Domba itu beda sama anjing. Anjing kalau tersesat dia masih bisa pulang. Tapi domba kalau dia tersesat dia nggak bisa pulang ke kandangnya. Domba, kata Yohanes pasal 10, itu bergantung penuh sama gembala. Kalau Anda tahu, seperti kita yang lemah, Yesus ajarkan kita bergantung penuh kepada gembala agung kita. Kalau enggak, selesai hidup kita, mati kita. Tanpa aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, kata Yesus. Kita lemah loh. Domba itu makanya Yesus pernah kasih perumpamaan ya. Ada seorang gembala punya 100 ekor domba. Satu tersesat, 99 ditaruh di kandang. Yang satu dicari sampai ketemu. Kenapa kalimat firman Allah menyertakan menulis dicari sampai ketemu? Sebab domba itu kalau tidak diketemukan, dicari sampai ketemu, dia akan tersesat. Dia nggak bisa pulang. Dia bisa masuk jurang, dia bisa dimakan singa, itu jadi disetnya singa, serigala. Bisa jadi makanan es krimnya enak bagi binatang yang buas. Dia bisa dimakan binatang buas, maut yang dihadapi. Makanya domba bergantung penuh sama yang namanya gembala. Domba beda dengan kambing. Kambing masih bisa melawan. Kambing bisa pakai senjata tanduknya. Domba tidak punya self defense. Tidak dilengkapi dengan persenjataan untuk melawan. Domba itu salah satu binatang yang paling lemah. Kalau saya boleh andaikan sama saudara, salah satu binatang di muka bumi yang paling lemah itu namanya adalah domba. Ikan pari masih lebih kuat, masih punya ekor. Sabet orang bisa mati kena racun di ekornya ikan pari. Domba gak bisa bikin apa-apa. Saya ingat, saya pernah baca eksklopedia yang menceritakan lemahnya seekor domba. Domba itu dia hanya bisa mampu berjalan cuma 100 meter ke depan. Begitu 100 meter lebih dia kebingungan. Seperti ayam bertelur. Gak ada hujan, gak ada angin, gak ada petir, gak ada halilintar. Dia kebingungan sendiri, deg-degan sendiri. Gak ada apa-apa loh deg-degan. Gak ada apa-apa takut, gak ada apa-apa lari kanan, lari kiri, maju, mundur. Itu domba. Tidak ada petir, tidak ada situasi apapun yang terjadi. Deg-degan sendiri, takut sendiri, lari kanan, lari kiri. Saya coba gambarkan, saudara, itulah hidup kita seperti domba. Kita lemah, kita gak punya kekuatan apa-apa. Kita itu domba, bergantung penuh kepada gembala agung kita, itulah Yesus. Tadi saya katakan beda sama anjing, tersesat bisa pulang, domba tidak. Ada banyak bahaya mau di luar. Makanya saya ulang, di mata Tuhan kita lemah. Kayak domba, gak bisa bikin apa-apa. Makanya memang tidak mudah ya memahami ayat ini. Saya pikir tidak mudah. Apa yang sedang saya ajarkan, ini bagi hanya khusus bagi orang Kristen yang memang mau jadi domba. Kalau Anda gak mau jadi domba, barangkali pengajaran ini bukan untuk saudara. Kalau Anda berkata, saya domba Pak di mata Tuhan. Benar gak saudara domba? Termasuk kita hamba-hamba Tuhan. Maafkan, benarkah kita domba di hadapan Tuhan? Kalau Anda punya persoalan, ada cara mengatasi pakai kekerasan. Ada punya persoalan yang sulit, yang rumit. Lalu mengatasi responmu dengan mengerahkan kekuatanmu. Sorry saya katakan, sorry to say, Anda bukan domba. Sorry kata-kata saya cuma berkelakar. Jangan-jangan kambing bandot kita saudara ya, bukan domba. Ya,
Kalau Anda punya persoalan, Anda punya kesulitan, Anda suka pakai kekuatan sendiri, itu bukan domba. Ada pakai cara kekerasan, balas kejahatan dengan kejahatan, rasain lu, gua balas lu. Itu bukan domba. Itu kambing bandot, saudara. Itu kambing main tanduk, saudara. Kalau engkau berdomba, engkau akan belajar. Engkau pakai kekuatan Tuhan. Andalkan kekuatan Dia. Belajar pagi ini, tunduk diri seperti domba. Saya ulang, firman Allah ini khusus bagi saudara yang merasa aku mau jadi domba. Andalkan kekuatan Tuhan, bukan mengerahkan kekuatan kita. Itu bukan cara yang Tuhan kehendaki. Saya mau bawa saudara pada titik bagian ini. Apa sih bahayanya ketika kita mengandalkan kekuatan diri sendiri? Dari tadi saya katakan yang Tuhan mau andalkan kekuatan yang bersumber dari Dia, bukan mengerahkan kekuatan kita. Memangnya ada risikonya? Ada. Ada konsekuensinya? Sangat ada. Apa konsekuensinya? Apa resikonya, bahayanya ketika kita mengandalkan kekuatan diri kita sebagai orang Kristen? Nggak jadi domba, jadi kambing gitu. Main tanduk pakai cara keras. Ada bahaya? Ada. Mari saya tunjukkan ayatnya. Galatia pasal 5 ayat yang keempat. Saya baca langsung saja, dikatakan begini. Kamu lepas dari Kristus. Bilang sama-sama saya, kamu lepas dari Kristus. Ini serius loh. Ini serius. Warning keras firman Allah ini. Pengajaran firman Allah mungkin tidak ada lembutnya saya sampaikan. Ini keras. Berita ini pengajarannya keras. Kamu lepas dari Kristus. Saya ngomong tapi keras suara saya. Tapi mata saya mau berkaca-kaca. Karena saya tidak mau mengalami seperti ini. Jangan sampai hidup kita lepas dari Kristus. Ayat ini berkata begini. Kamu lepas dari Kristus. Kapan kita lepas dari Kristus? Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Lepas dari Kristus berarti artinya kita hidupnya di luar kasih karunia. Lepas dari kasih karunia Tuhan. Minggu kemarin saya katakan, saya dorong saudara, hiduplah dalam kasih karunia. Kasih karunia Tuhan itu indah, luar biasa. Hari ini kita ada, itu karena kasih karunia Tuhan. Kapan kita lepas dari kasih karunia? Kapan kita hidup di luar kasih karunia? Lepas dari Kristus. Salah satunya ayat ini katakan ketika kita mengandalkan kekuatan kita. Atau berdasarkan ayat ini, ketika kita kembali kepada hukum Taurat, mengerahkan kekuatan kita. Tadi malam saya sempat sharing dengan hambanya Bapak Pendeta Giam Harun Wianto. Jangan kita juga hamba Tuhan yang kita kerjakan dalam ibadah, hal-hal yang rohani menjadi hal-hal yang jasmani ke-Israel-Israelan. Ada banyak orang hamba Tuhan, hal-hal yang hurufiah, yang jasmania, Israel, Yahudi, yang hukum Taurat di sana masih dikerjakan tata cara di gereja. Saya khawatir begini, Anda kembali kepada tata cara hukum Taurat, dengarkan saya baik-baik, hamba-hamba Tuhan. Saya mengasihi kita semua. Jangan sampai lalu kita nggak sadar. Ternyata kita lepas dari Kristus. Lepas dari kasih karunia Tuhan. Aneh kan sebetulnya. Aneh kenapa? Saya banyak melihat. Saya banyak menjumpai. Ada banyak hamba Tuhan. Ada banyak jemaat Tuhan orang Kristen. Ada banyak gereja Tuhan di masa modern ini. Dia percaya kuat akan pengajaran kasih karunia. Tapi dianya sendiri tidak mengalami kuasa kasih karunia. Itu mengerikan. Dan itu terjadi sekarang ini. Loh, iya loh saudara. Ada banyak orang kencang ngomong tentang kasih karunia. Ya, kita hidup dalam kasih karunia bisa mengajarkan. Tapi dia nggak ngalami kuasa kasih karunia. Ini mengerikan menurut saya. Ironis menurut saya. Jangan sampai kita nggak ngalami kasih karunia. Percaya kasih karunia Tuhan. Tapi tidak ada tanda-tanda kuasa kasih karunia. Itu bekerja dalam keseharian kita. Menjadi sebuah realita. Bahwa memang hidup kuasa kasih karunia itu nyata.
Kekuatan Tuhan itu nyata. Kebangkitan kuasa Kristus itu nyata. Benar-benar kita alami. Yang terpuruk dibangkitkan, sakit disembuhkan, hidup dalam jalan keluar Tuhan, hidup dalam pembelaan Tuhan, hidup dalam kuasa berkat yang luar biasa. Itu kita alami. Itu tanda-tanda kuasa kasih karunia hidup dalam saudara. Tapi banyak orang saya jumpai percaya kuat sama kuasa kasih karunia, tapi nggak ngalami kuasa kasih karunia. Itu ngeri loh. Karena dia nggak sadar, dia udah lepas dari kuasa itu, lepas dari Kristus. Kapan? Saya mau katakan salah satunya adalah ketika kita mengandalkan kekuatan diri kita. Seperti ajaran perjanjian lama, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau orang pakai hukum Taurat, hurufnya seperti itu, ompong semua orang, buta semua orang. Lu tonjok, ganti tonjok 2 kali. Itu hukum Taurat loh saudara ya. Itu hukum Taurat. Ada jadi kambing bukan domba. Kambing bandot lagi saudara ya. Jangan kerahkan kekuatan kita. Belajar dalam hukum kasih karunia. Berserah, bersumber dari kekuatan yang datang daripada Tuhan. Tuhan pasti bela saudara. Terjemahan bahasa Inggris keras loh berkatakan, you are cut off from Christ. You fall out of grace. Cut, terputus, mati. Cut off. Kalau Anda suka buka TikTok. TikToker itu punya bahasa. Orang-orang buka TikTok itu punya bahasa viral. Punya bahasa trending. Ada istilah cut off. Ini kan dikatakan you are cut off from Christ. Ya, you fall out of grace. Ada kata cut off. Orang TikTok kalau lagi jatuh cinta itu ada istilah cut off. Apa itu cut off? Bukan cuman mati, bukan cuman putus. Itu mengakhiri hubungan, itu cut off. Jadi orang jatuh cinta, pacaran, cut off bahasa TikTok. Itu mengakhiri hubungan atau memutuskan kontak, mengakhiri kontak. Gak kontak lagi, putus del. Seperti cut, kabel diputus. Gambaran saya kasih gambar, munculkan gambarnya. Seperti stekernya televisi, kabel listrik itu ya. Stekernya laptop komputer. Itu lepas dari sumber listriknya. Nggak bisa apa-apa itu laptop, nggak bisa kerja. TV-nya nggak bisa nyala, kenapa? Lepas dari sumbernya. Kalau engkau lepas dari gembala agung kita. Kalau kita cut off, lepas, putus dari Tuhan sumber kekuatan kita. Kamu tidak dapat berbuat apa-apa, tanpa aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kapan kita gak dapat berbuat apa-apa? Putus dari Kristus, lepas dari kuasa kasih karunia. Ketika kita selalu pakai cara kekerasan, mengandalkan kekuatan kita, cut off from Christ. Bahkan dikatakan apa? You fall out of grace. Lebih ngeri di bahasa. Ya, mari kita belajar pagi ini. Andalkan kekuatan Tuhan. Coba Anda lihat satu ayat lagi dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9 sampai 10. Ini hal yang penting. Coba Anda serius pada bagian ini, baik-baik Anda dengarkan. Saya baca ya, 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10 dikatakan begini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Lihat kalimat ini, sebab dikatakan justru dalam kelemahanlah kuasaku dikatakan menjadi sempurna. Ini Paulus yang ngomong. Tuhan ngomong sama Paulus, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ini menarik loh kata-katanya Tuhan ngomong sama Paulus. Paulus, justru dalam kelemahanlah kuasaku, kuasa Tuhan dikatakan itu bekerja menjadi sempurna. Saya mau ngomong sama saudara, bukankah ini yang kita mau? Kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna dalam hidup kita. Itu kan doa kita kan. Kita mau mujizat Tuhan sempurna terjadi. Pembelaan Tuhan sempurna sama kita. Kalau kita mau hidup disertai Tuhan, pekerjaan keluarga kita, Tuhan sertai perjalanan rumah tangga dengan sempurna. Selalu kita mau kuasa penyertaan Tuhan, berkatnya, pertolongannya bekerja dengan sempurna. Tapi saya mau bilang sama saudara, kuasa Tuhan, berkatnya, penyertaannya tidak pernah bekerja dengan sempurna sebelum kita mengalami ini hidup kita sempurna dalam kelemahan kita. Anda dapat sesuatu nggak di sini?
Sebelum kita itu stop mengandalkan kekuatan kita, sebelum kita berada dalam posisi sempurna dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan tidak pernah bisa sempurna bekerja dalam kita. Pagi ini catatan pentingnya dari perkataan Tuhan pada Paulus adalah begini. Kalau Anda punya persoalan hari ini dan Anda rindu mengalami mujizat yang sempurna, kuasa yang sempurna, berkat yang sempurna, kesembuhan yang sempurna, keajaiban yang sempurna, Anda mesti belajar begini, stop mengandalkan kekuatanmu. Sebab justru dalam kesempurnaan kelemahan ketidakberdayaan kita, kuasa Tuhan turun dilepaskan dengan sempurna dalam hidup kita. Hasilnya bagaimana? Dahsyat. Makanya gak heran Paulus berkata gini, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Iya kan? Karena itu aku senang kata Paulus, dan rela di dalam kelemahan. Sudah ngalami dia, sudah terjadi, menjadi realita dalam keseharian. Kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna. Karena gak mungkin dia bisa berkata begini, aku senang dan rela di dalam kelemahan. Dia gak balas kejahatan dengan kejahatan. Dia stop mengandalkan kekuatannya, andalkan kekuatan Tuhan. Makanya dia bisa berkata, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab dikatakan apa? Jika aku lemah, maka aku kuat. Kok bisa kuat? Kuasa yang sempurna menguatkan hidup Paulus. Jadi selama kita masih andalkan kekuatan kita, kalau kita punya persoalan, Tuhan tunggu sampai kekuatan kita habis. Anda sadar gak dengan yang saya katakan ini? Anda pernah gak hadapi persoalan kok gak ditolong-tolong ya? Pendeta, saya doa kok belum ada jawaban. Jangan-jangan saudara masih mengerahkan kekuatanmu. Anda masih gak bisa stop gitu loh. Selalu kekuatanmu, kekerasanmu kau andalkan. Tuhan tunggu sampai kekerasan kekuatanmu habis, sampai kamu lemah sempurna. Disitulah kuasa sempurna turun sama saudara. Saya kasih gambar ini bukan sekedar saya kasih gambar, tapi lihat gambar yang saya tunjukkan di screen saudara, supaya saudara membantu saudara bisa melihat sesuatu dalam hidup kita. Ada lihat orang tenggelam di situ? Kalau ada orang tenggelam di sungai kah? Ya, sungai yang mungkin tenang gitu, atau tenggelam di kolam renang karena kram atau situasi tertentu. Biasanya orang, jangan coba-coba orang tenggelam seperti ini langsung turun membantu. Jangan-jangan Anda ikut tenggelam. Karena biasanya orang yang mau tenggelam, belum tenggelam sungguhan, ya, belum tenggelam sempurna, baru mau tenggelam, belum tenggelam. Wow, dia akan meronta-ronta, kakinya meronta, tangannya meronta. Dia pakai kekuatannya supaya selamat. Ada begitu pegang tangannya, ketendang kakinya, ada pingsan semaput, tenggelam juga saudara. Biasanya tim SAR punya cara, sampai lemah itu orang, sampai lemes menyerah, tim SAR turun tinggal angkat, gampang ngangkatnya, dia gak meronta. Lihat tulisan statement saya, Tuhan menunggu habisnya kekuatan dan upaya usaha kita sebelum dia menyatakan pertolongannya sama kita. Kalau hari ini Anda belum ditolong Tuhan, belum dapat mujizat sempurna, jangan-jangan saudara masih suka mengerahkan kekuatanmu, berontak sini, komplain sama Tuhan, merasa kok saya ngalami begini, saya udah setia, saya udah jadi hamba Tuhan kok ngalami begini. Sudahlah, berserah sama Tuhan, jadilah domba yang baik. Di mata Tuhan kita lemah, saat kita lemah justru gembala agung kita pasti tolong kita. Kalau hari ini di mata Tuhan engkau dilihat begini, kita melemah hanya mengandalkan kekuatan Tuhan, tangan Tuhan yang sempurna pasti menolong saudara. Anda masih ingat gak cerita ini? Terakhir saja saya mau cerita sama saudara. Masih ingat cerita ini Yohanes pasal 2, 3-4? Tentang Yesus membuat mujizat air anggur. Saya baca ayatnya ya, ayat 3, ayat yang terakhir perenungan buat kita. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, ya, mereka kehabisan anggur. Saya ulang supaya Anda dapat sesuatu. Ketika mereka kekurangan anggur, kurang anggurnya berarti belum habis. Nangkap ya? Masih kurang, masih ada, tapi belum habis, masih kurang. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur, bukan habis total, masih kurang, masih ada.
Dia datang sama Yesus, Ibu Maria. Apa jawab Yesus? Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Belum tiba waktunya aku bikin mujizat yang sempurna. Karena apa? Belum habis kok. Nanti begitu air anggurnya habis, tiba-tiba Yesus bergerak datang kepada pelayan. Isi 6 tempayan penuh dengan air. Sekarang cedok, bawa pada pemimpin pesta. Terjadi mujizat loh. Kapan? Ketika habis. Tuhan tunggu kita sampai stop andalkan kekuatan kita. Di situ mujizat sempurna terjadi. Ketika saya beritakan firman Allah ini, saya persiapkan firman Allah ini, tentu saya tidak tahu pergumulan masalah saudara. Saya tidak tahu air matamu. Saya tidak tahu beratnya tindasan persoalan dalam hidupmu. Mungkin kau sakit. Mungkin kau punya persoalan dalam pekerjaan. Kau mungkin punya hutang-hutang yang besar. Kau berkata, "Nggak sanggup bayar, Pak. Saya kehilangan pekerjaan." Kalau saya boleh ngomong keras ya, saya mungkin boleh nggak tahu persoalan saudara, bahkan nggak mau tahu gitu. Yang saya mau tahu cuma satu, Tuhan yang sanggup tolong saudara. Kalau engkau merasa udah lemah, tidak berdaya, percaya begini, di mata Tuhan ketika kita lemah, kuasa yang sempurna pagi ini juga akan turun melawan setiap saudara. Berkatnya yang sempurna. Ada percaya dia bisa berkati saudara dengan sempurna? Dia bisa sembuhkan saudara dengan sempurna. Ada bisa menerima mujizat yang ajaib sampai kita menangis kagum ke dahsyat Tuhan. Dia memang dahsyat. Alami kuasa kasih karunia itu. Jangan cuma percaya kuasa kasih karunia. Alami kuasa kasih karunia. Dengan cara bagaimana? Jangan mengerahkan kekuatan kita. Kerahkan kekuatan Tuhan dalam hidup kita.